tiga 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 ratus empat ratus dan chat langsung di Instagram live video NTG dan juga langsung kita jumpai beliau yang sudah ada di Instagram Nakoy. Waalaikumsalam Pak Nakoy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah great. Alhamdulillah great. Good, from good to great. Iya, Dan itulah yang hari ini menjadi tema kita dalam awareness. Jadi good saja belum cukup ya Pak. Ya betul betul. Bisa kita optimalisasikan menjadi great. Ada salam dulu dari Ibu Siti Jarah Zatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti DJ. Dan oke, jadi kita menyimak ada Pak Edi atau sudah mati. Selamat siang teman-teman dan kawan-kawan semuanya sehat. Semoga ya dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Dan pas banget kalau kita angkat tema ini karena ini di awal tahun ya Pak, bagaimana kita bicara menjadi manusia di atas rata-rata, from good to great. Dan kali ini sebelum kita membahasnya bersama dengan Pak Nakoy, kita akan simak dulu istirahat dari Pak Nakoy. Selamat pagi untuk Pak Hamdani. Assalamualaikum, Bang Nakoy dari Kupang. Sudah bergabung. Oke, baik. Ya udah. Sangat nyaman pada saat teman kita, teman yang sangat biasa kita luar biasa, ya tadi dari awal sudah lebih kaya, lebih
pribadi kita semua. Kita sadar selama ini kita terbelenggu oleh rasa jatuh. Saya dan posisi untuk kesadaran itu. Itu tadi ilustrasi dari Pak Notoy untuk great. Jadi yang Pak kita sedang ungkap, karena sebetulnya dari masing-masing pribadi itu punya tempat of choice. Apakah menjadi standar, apakah menjadi good, apakah justru menjadi great yang luar biasa. Dan tadi disampaikan Pak Notoy, musuh terbesar good adalah great. Sebaliknya musuh terbesar great adalah good. Nah ini kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa seringkali kita melakukan sesuatu untuk proses mencapai di zona comfort zone. Tapi justru kadang-kadang kita terjebak dalam kondisi rasa nyaman yang akhirnya harus mendobrak itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan lebih, ya Pak ya. 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 Halo Mas Santi. Ya, bisa. Jelas Mas Santi. Suara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mania dan sahabat-sahabat Nangko yang ada di Hong Kong, di manapun di Indonesia yang sudah menyapa ya Mas Santi, Mbak Joglo dan teman-teman. Hari ini kita akan, betul tadi Mbak Santi sampaikan bahwa grade itu memang besar dan membesarkan orang lain Mbak Santi. Jadi kadang-kadang kalau good masih fokus ke dalam diri ya. Saya pernah nulis buku yang di Gramedia, menulis seorang pengusaha Mas Santi yang punya penghasilan sehari 1,4 miliar. Namanya Pak Basrizal Koto. Nah, dia tuh ada pertanyaan, yang pertanyaan ini tuh sulit dijawab oleh banyak konsultan. Dia nanya gini, waktu saya miskin, saya tuh semangat banget. Pas sudah punya penghasilan sehari 1.400.000.000 itu, kayak nggak ada semangat kayak waktu dulu miskin. Itu gimana caranya menghidupkan, nggak harus miskin lagi, kalau nggak ada dia, nggak harus miskin kayak dulu lagi kan, untuk semangat kayak dulu, atau gimana caranya gitu. Nah, saya bilang ke beliau bahwa iya Bapak sudah sangat good. Kebutuhan keluarga, kebutuhan Bapak sudah terpenuhi semua kan, anak-anak dan semua. Tapi sekarang coba lebih great bahwa Bapak ini bagaimana kemudian punya motivasi untuk, kalau kemarin menolongnya adalah keluarga, sekarang adalah menolongnya adalah orang lain atau manusia gitu Mas Santi, untuk for humanity. Kalau buka pabrik, berpikirnya bukan lagi sebatas efisien, tapi berpikirnya adalah berapa jumlah karyawan yang bisa saya serap. Jadi kalau efektif kan kemudian berpikirnya sebatas itu kan, bahwa oh yang penting tujuannya tercapai, untung kalau pabrik kan gitu ya. Persoalan kalau bisa malah efektif, efisien gitu ya Mas Andi ya. Ya sesuai jumlah ini juga jumlah pegawai. Tapi yang dia praktekkan tuh berapa jumlah masyarakat yang terserap di pabrik ini, berapa jumlah pengangguran yang bisa bekerja di sini. Nah itu ternyata pada saat dia besarkan visi dan mimpi dia ini, gairah dia itu semakin tumbuh besar Mas Santi. Karena apa? Karena sepanjang dia melihat, sepanjang dia berada, yang namanya orang miskin atau orang susah atau orang yang mau ditolong itu ternyata banyak banget. Di Padang ada, di Pekanbaru ada, di Jakarta ada, bahkan di samping kota besar kayak misalnya di sekitar ya di Tamrin di sana pun masih banyak orang-orang yang butuh bantuan. Jadi akhirnya gairah dia untuk sukses itu tumbuh lagi seperti waktu dia miskin, tapi kali ini point of view dia berubah gitu Mas Santi. Itu contoh sebagai pengusaha from good to great gitu Mas Santi. Nah akhirnya nggak harus miskin lagi, baru semangat kayak dulu ya, tapi tetap sudah kaya raya pun tinggal dia besarkan point of view dia sekarang untuk kemanusiaan, untuk manusia, dan ternyata sepanjang dia melihat ada orang yang harus dibantu oleh dia Mas Andi. Baik.
Pak, kalau untuk menempuh level kamu itu great, artinya kita akan lebih punya makna besar pada orang lain ya, kemanfaatan diri kita ya. Ya, Nah, maka itu adalah langkah yang paling jitu untuk bertrader. Saya cukup sampai di sini dan waktunya saya untuk berbuat untuk orang lain. ya di ya di lingkungan kita kan ya teman-teman hebat. Ada satu kisah yang menarik ya tentang kuburan atau makam yang kemudian no name, tetapi ada tulisannya bahwa ada pesannya bahwa aku ingin mengubah dunia, tapi aku nggak sanggup gitu. Aku ingin mengubah masyarakat, aku nggak sanggup. Aku ingin mengubah keluarga, aku pun nggak sanggup. Ternyata aku sadar mungkin harusnya akulah yang berubah dulu. Keluargaku bisa berubah, masyarakat bisa berubah, dan dunia bisa berubah. Tapi penyakit sudah aku hinggap dan kematian sudah mendekati gitu. Jadi pesan dari makna ini bahwa kalau kita ingin mengubah dunia, ingin mengubah masyarakat, ingin mengubah keluarga, maka cobalah menunjuk ke dalam diri dulu, cobalah mengubah ke diri dulu gitu. Dan ternyata nggak sulit, ternyata nggak mudah. Di dalam 21 Days to be Transhuman, kenapa polanya kan kembali kepada self driving ya, bagaimana kita menemukan self awareness, self understanding, self controlling sampai self changing kan Mbak Santi. Nah, ini yang kalau masing-masing kita melakukan sebuah transformasi diri, lama-lama kalau bersama-sama bisa menjadi sebuah kolektivitas kan dan bisa mengubah sebuah bangsa Mbak Santi. Yang paling berat ini kan menuju ke dalam diri nih, bagaimana kita kemudian melakukan sebuah perubahan yang karena perubahan tuh terkadang nggak nyaman. Kita bisa nyuruh orang suruh berubah karena kita nggak merasakan. Tapi ketika kita yang merasakan langsung, ya memang tidur juga misalnya kurang ya. Ada teman saya dia membuat perubahan dari kampung ke Jakarta. Itu perubahan. Dia mulai mencari teman baru, kontrakan baru, gagal juga. Tapi jalannya menuju ke perubahan gitu. Ada teman yang lanjut kuliah lagi, ya pasti nggak nyaman gitu Mas Santi. Tapi itu semuanya teman-teman yang great ya di dalam tema From Good to Great untuk membuat sebuah keadaan yang great kita butuh 3 hal Mas Santi. Pertama adalah kita harus membuat identitas kita jelas. Kita ini mau jadi seperti apa gitu. Identity. Jadi iya, iya. Kalau dia nggak punya identitas yang jelas, ngeblank mau ngapain? Misalnya eh, contoh lah saya sama istri saya waktu itu bilang bahwa Bunda nanti Nako Center ini kita akan menjadi Nako International Leadership tahun 2025. Berarti kan dari Nako Indonesia, maksudnya yang Indonesia akan menjadi Nako International Leadership. Ya, maksudnya tetap ke luar negeri, tetapi audiennya bukan lagi hanya orang Indonesia, tapi orang luar negeri yang langsung undang saya. Ini kan enggak ujuk-ujuk Mas Adi, enggak mudah, karena salah satu indikatornya dalam konsep saya mesti membuat buku dalam bahasa Inggris, di mana penerbitnya bukan Gramedia, tapi luar negeri. Kan itu berat banget Mas Andi. Kemudian yang kedua, kita berdua juga harus di level ini secara pendidikannya. Nah, itu contoh, kita membuat identitas baru bahwa kita sudah sangat bagus selama ini, kita ingin menjadi lebih baik lagi seperti ini ya. Akhirnya ya istri saya kuliah sekarang S3, saya juga sama lagi proses. Jadi semuanya itu ketika kita membuat identitas. Tapi kalau kemudian kita mau berubah, mau kemana kalau nggak jelas perubahannya Mas Santi. Kalau kita bawa satu orang masuk, saya ingat ya waktu di Pertamina dulu, kalau kita masuk ke goa satu orang dan salah, kan gampang beloknya. Mbak Santi, muter lagi yuk. Salah, ternyata buntu. Tapi kebayang nggak sih kalau yang Anda bawa tuh 100 orang, 1.000 orang pegawai. Yang kalau salah, nabrak semua. Frustasi gitu. Jadi itulah pentingnya kita harus punya identitas yang clear dulu. Kita mau seperti apa sih? Kita mau jadi apa sih gitu Mas Santi? Iya, baik.
Nah, ini nanti kita mungkin akan menjadi lebih dalam lagi, tapi ada yang sudah bertanya di chatnya Instagram, Pak, ada Pak Ramdhani Sangkuna. Ingin bertanya, Bang Nafai, tidakkah foto itu membuat kita tidak merasa cukup? Oh, ya. Ya maksudnya jadi kayak kurang bersyukur gitu ya. Mungkin ya. Ya, sebenarnya moto ini kan diinspirasi oleh hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi orang yang rugi adalah orang yang sama hari kemarin dengan hari ini. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Jadi dalam Islam sendiri memang kita dimotivasi untuk selalu melakukan continuous improvement sampai meraih bukan hanya baik tapi terbaik. Karena terbaik itu ya harus mengalahkan yang baik. Jadi terbaik ya. Ramadan itu bulan terbaik. Bulan baik juga banyak Mas Santi. Ya kan? Nah, ya jadi bulannya beberapa bulan lagi kita masuki bulan terbaik Ramadan ya. Kalau di Muslim tentu saja Rasulullah Nabi yang terbaik ya. Kemudian kita juga semoga menjadi manusia yang terbaik gitu ya. Jadi ya ini bagaimana kita menjadi pribadi yang kemudian tidak cukup merasa puas dengan keadaan kita saat ini. Karena ada orang ya yang puas tapi nggak berkontribusi sebenarnya nggak ada terlalu pengaruh ya. Kalau kalau banyak orang kan kalau puas dia nggak kontribusi. Dia puas tapi kontribusi juga enggak. Misalkan sedekah juga enggak, dia cukup merasa puas gitu. Nah, di dalam konsep From Good to Great ini, kita mengharapkan bahwa kalau tadi contoh Pak Basizal Koto ya, pengaruhnya yang tadinya hanya sebatas misalnya wilayahnya wilayah Padang, sekarang lebih luas lagi wilayahnya gitu, Mas Mardani. Sehingga luas lagi, ya pelan-pelan bisa merangkul Indonesia misalnya. Nah itu kan ya kekuatan sangat dahsyat ya. Dan orang-orang yang cukup menjadi good biasanya itu problemnya adalah nggak mau belajar juga. Dia kurang teachable. Jadi untuk belajar hal baru itu kayak sudah I know, saya sudah tahu, saya sudah paham, saya sudah makan garam, sudah makan pengalaman yang wow gitu ya. Sehingga akhirnya ya terkadang seperti kesannya menutup pengetahuan, menutup kearifan dan yang terjadi akhirnya dia mungkin sukses tetapi sebatas hari ini dan masa yang lalu, masa yang lampau. Tapi masa yang akan datang ya butuh orang-orang baru, butuh orang-orang yang terbuka, orang-orang yang kemudian memiliki spirit from good to great. Mungkin Mardani pernah ingat bahwa kita pernah menggunakan handphone paling keren bernama Nokia. Nokia dan Nokia itu kan dulu siapa sih yang nggak pernah nyangka, siapa sih yang nyangka Nokia akan ditinggal, perusahaan sekelas multinasional bisa tutup, bukan kalah dari luar, tapi kalah dari dalam. Yang itu kemudian, kenapa bisa gagal? Karena memang mindset dari teman-teman di sana ya sudah good. Nokia sudah handphone paling dibutuhkan sejuta umat, tiba-tiba hampir nggak pernah fokus ke membuat smartphone. Ketika smartphone diambil oleh BlackBerry ya babak belur juga kan. Jadi itu contoh ya, sama dengan Toyota. Toyota ini kan awal juga Toyota yang termasuk menolak keras model mobil listrik, termasuk di Jepangnya sendiri. Ketika Tesla membuat mobil listrik begitu besar-besaran, Toyota yang kemudian menganggap ini enggak oke dan sebagainya. Nah, kita lihat ya, mana yang akan tergerus oleh perubahan Mbak Santi ya. Apakah Toyota atau mungkin Tesla dengan bersaing dengan mobil Cina yang lain misalnya. Jadi yuk kita sama-sama menyemangati diri kita bahwa biar menjadi orang yang beruntung, kata Rasulullah, harus lebih baik dari sebelumnya, dari hari lalu, dari bulan lalu, termasuk yang tadi Mbak Santi sampaikan, dari tahun lalu 2022, sekarang 2023. Jadi from good to great, Mbak Santi. Iya, jadi memang harus dirapatkan dulu ya persepsinya ya ketika kita bicara from
kita tidak merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ya, ya, Bu. Just improvement ini menjadi salah satu syukur juga, bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah Allah kasih, ya, bisa lebih berkembang, bisa jadi manusia yang lebih bermanfaat. Jadi kalau dari cerita Pak Nopo itu kan, untuk jadi nilai bermanfaatnya tidak hanya pada dalam lingkungan tempat kelahiran atau tempat tinggal beliau, tetapi sudah melebar ya sampai kemana-mana. Dan seperti yang tadi ditanyakan tadi ya Pak, bagaimana orang sekarang berproses untuk menuju sebuah zona yang comfort, sehingga ini mungkin akan membuat kita tadi, kapan sih kita harus merasa cukup sehingga kita bisa berbuat untuk orang lain. Nah, kalau di analogikan naik pesawat saja, ketika dikasih tahu oleh Pak Pramugari itu kalau ada sesuatu kan harus tolong diri dulu ya Pak, kalau bisa menolong anaknya gitu ya dengan menggunakan alat bantu pernapasan dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Pak Dani ya. Mas Dani, terima kasih udah nanya. Ya, dan merasa cukup tadi setelah kita untuk diri kita sendiri merasa cukup sampai titik mana yang namanya manusia tidak akan pernah kuat, tetapi kita bisa menakar dengan mengenali, kalau tadi Pak Napa bilang ada 3 hal yang bisa dilakukan. Langkahnya untuk menuju script dari pun saja. Yang pertama tadi point of view-nya adalah mengenal diri dan membuat identitas diri kita yang jelas. Jadi stempel diri kita ini mau seperti apa itu ya Pak ya. Dan yang kedua apa Pak Napa? Ya, yang kedua kita harus menikmati proses. Bahwa tidak ada yang kemudian menjadi great, kemudian simsalabim ya tanpa ada riyadhah. Maka di dalam Nako Center Mbak Santi sendiri sudah memahami bahwa riyadhah di Nako Center kan 21 hari istiqomah itu. Dan itu kemarin kita baru selesai angkatan 133 Mbak Santi. Iya, ya. Berarti sudah 133 kelas kan. Nah, bahwa kita ingin menjadi yang terbaik tidak sebatas slogan, tapi kita siap nggak sih untuk punya riyadhah? Siap nggak sih kita untuk mengolah badan, olah pikir, olah hati, olah jiwa? Tidak sebatas yel-yel atau tulisan di spanduk, tidak itu. Tetapi yang terpenting kita harus siap untuk berkorban. Ya, termasuk ya tenaga. Salah satunya dalam riyadhah tersebut kan kita yang tadinya mungkin waktunya untuk tidur, sekarang kita mengurangi tidur kita. Lagi anak-anaknya pules, bangun untuk ibadah. Lagi anak-anaknya makan, kurangi untuk puasa. Lagi anak-anaknya menikmati harta, kurangi untuk sodako. Kita diminta untuk melakukan itu riyadhahnya. Kita siap nggak untuk mengurangi rasa nyaman, kita menahan kenikmatan sementara untuk kenikmatan yang lebih panjang. Dan itulah yang proses itu baik untuk tujuan goals terdekat adalah dunia yang sedang kita hadapi ini maupun yang jangka panjang misalnya. Sehingga orang-orang yang bisa menahan kenikmatan sementara untuk kenikmatan jangka panjang ya dia pasti menabung, dia investasi, dia tahan kenikmatan. Dia bisa beli mobil mewah tapi dia tahan, dia malah untuk investasi misalnya. Akhirnya dia bisa yang lain sedang jungkir balik karena pandemi, dia masih tetap tegar karena dia melakukan cara-cara yang nggak sama. Dia sudah menahan kenikmatan sementara untuk jangka yang lebih panjang. Tapi ketika kita lagi dapat uang banyak, dapat sesuatu yang banyak, kemudian mumpung ada uang, karena belum tentu ada lagi kesempatan menghabiskan, ya akhirnya nggak siap gitu Mas Santi. Jadi memang setelah kita memahami identitas kita, ya kita nih siapa, kita mau jadi seperti apa, ya kita harus siap memasuki proses ya dalam bahasa agama misalnya tazkiyatun nafas kan, penyucian diri, termasuk ya proses yang memang enggak nyaman, sehingga di dalam kutipan buku Seven Wonders bahwa dalam batu cadas yang keras tersimpan patung yang sangat indah. Nah, batu cadas ini memang nggak ada nilainya awalnya, tapi ketika diukir, dipola, ditata, ya dibentuk oleh seorang pakar pemahat, dia menjadi patung yang sangat mahal.
Nah ini kadang-kadang kita siap nggak sih untuk dipahat-pahat, dibentuk? Karena kadang-kadang ada orang pengen berubah, iya ada orang pengen berubah, tapi dia nggak total, dia nggak bisa ikuti panduan, ya nggak bisa Mas Santi. Saya juga sampaikan kalau mau berhasil ya ini ada panduannya ya kita ikutin aja, just follow gitu, ikuti panduannya dan trust me, believe me ini pasti menuju ke arah yang lebih baik itu Mas Santi. Baik, ini ada yang sudah chat lagi pagi ya begitu. Selamat siang Apredio dan juga Pak Nokoy mau tanya nih, jadi people pleaser apakah sebagai penghalang jadi pribadi yang brave? Apa Mbak? Menjadi people pleaser apakah sebagai penghalang menjadi pribadi yang brave? Maksudnya apa nih? People Ya, pleaser. ya ini istilahnya siapa nih ya, istilahnya dia ya kayaknya ya. People apa tadi? Menjadi people pleaser. Oh, Menjadi people pleaser apakah bisa dibaca Pak di Instagram? Dari yang Dodrito. people pleaser itu bukan artinya orang yang menyenangkan, bukan ya? Maksudnya? Nah ini nggak tahu nih maksudnya apa. Iya dong. Bisa menjadi apa sebagai penghalang menjadi pribadi yang brave? Ya mungkin orang yang serba muda gitu ya. Mungkin ya. Nanti kalau penanya bisa konfirmasi ya, Mas Adi. Mungkin ada orang yang serba gampangin gitu loh. Jadi ya serba memudahkan, serba pokoknya nggak ada challenge misalnya ya. Challenge ya. Ya, ya menurut saya ya kita lihat ya pola pola didik anak aja ya. Saya punya anak kembar itu waktu dia kecil banyak diasuh oleh mertua saya, neneknya. Yang serba boleh kan. Kemudian si Zelia dia sudah tinggal di BSD, sudah mulai iya orang yang ya kayak iya ya mungkin betul lebih tepat arti ke situ ya orang yang menyenangkan atau pokoknya yang penting kamu seneng ya saya enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Ya saya rasa ini juga pandangan yang ya tidak seimbang ya, tidak di tengah posisinya. Manusia yang terbaik itu kan di posisi yang setengah-tengah ya Mas Santi. Kalau dia misalnya sama orang lain dia serba bisa, serba iya, serba oke, tetapi ke dirinya dia juga zolim, nah itu juga ya problem juga kan Mas Santi. Jadi ya kita harus bisa menyeimbangkan diri bahwa ya kalau bisa menjadi ya, matahari, kenapa menjadi lilin gitu? Lilin Anda akan lama-lama hilang juga. Matahari kan tetap bersinar ya. Caranya apa? Ya Anda harus lebih besar. Jadi harus lebih kuat, harus lebih besar. Ya kalau kitanya kecil ya memang kayak lilin tadi. Tapi kalau matahari dianya besar, ya kalau dia besar menyinari itu jadi nggak berpengaruh sama sekali ya. Sehingga pernah ada dialog antara Matahari dan gua Mbak Santi kata gua kamu kesini dong saya tiap hari gelap terus nih nggak pernah melihat terang-terang matahari masuk nggak ada tuh kegelapan terang semua gitu ya jadi kalau kitanya great kitanya makin besar makin luas ya akhirnya membantu orang pun nggak terlalu berpengaruh banyak ya kepada diri kitanya. Iya, tadi yang disampaikan oleh Pak Nasr untuk menjadi sebuah patung yang indah, apakah kita siap dipahat? Dan kita salah satunya juga tadi ya Pak, orang lain melihat ada potensi dari dia yang lebih realistis barangkali. Itu kan keluar dari zonanya mungkin nggak nyaman juga ya Pak ya. Jadi mengiyakan tapi dengan terpaksa karena mungkin tadi ya kalau mau dipahat ya tadi bisa ditopos-topos pakai alat pahatan itu kan sakit banget ya pakainya jadi indah tapi yang nggak menyakitkan itu bisa nggak sih gitu ya kalau itu mungkin ya barang baik Mbak buat ya pesan dari Pak Nokai bertentang dirimu artinya self value sehingga kamu bisa memutuskan tidak untuk orang lain atau mengiyakan orang lain tapi tidak apa ya menzolimi dirimu sendiri
Ini Pak Ramdhani masih membahas Pak, bagaimana bila mutu itu tidak bisa tercapai, apakah bisa menjadi distraksi bagi diri? Ya, kalau kita ya memang di dalam Seven Awareness sendiri ya. Kalau kita memahami konsep From Good to Great itu kan ada 7 polanya ya Mas Mardani. Mungkin belum baca konsep secara utuhnya ya Mas Santi ya. Bahwa Seven Awareness itu dari thinking sampai surrender. Nah, dari thinking sampai surrender, awareness of thinking, silence, success, soul, wisdom, vision, and surrender. Jadi, agar kita tidak mudah menzolimi diri sendiri, menutupkan diri sendiri, maka dalam setiap menyusun planning yang hebat pun, kita harus punya awareness of surrender. Bahwa memang ada banyak rencana, niat, atau impian yang kadang-kadang nggak langsung terbayar tunai oleh kita. Malah kadang-kadang sengaja ditunda, didelay, biar kita nggak dapat gitu oleh Tuhan. Nah, dalam Seven Awareness sendiri, kita percaya bahwa semua orang tuh kalau berdoa, pasti dikabul doanya. Tinggal terbagi 3, ada yang instan, kontan, ada yang delay, ada yang deposito gitu. Nah, sama, jadi kalau kita punya perencanaan yang bagus, kita punya strategi yang bagus, dan kalau nggak berhasil, bisa jadi bagian dari delay, ditunda, agar kita memperbaiki tim, memperbaiki niat, memperbaiki modal, memperbaiki values, banyak diperbaiki gitu. Pada saat sudah siap, turun juga tuh Mas Santi, kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang iya ya, jadi pasti selalu diturunkan. Tinggal tadi kontan, delay, atau ditunda dalam waktu atau deposit. Nah, deposit itu artinya kapan? Pada saat kita sudah nggak ada, malah malah menikmati menjadi sebuah amal jariah ya Mas Andi. Amal berkahnya kita gitu. Ya, baik Pak Dhani, terima kasih. Dan yang ketiga Pak, sebagai akhir dari perbincangan kita karena waktunya terus. Ya, yang ketiga menuju yang ketiga ini seseorang bisa menjadi great kalau outcome-nya dia jelas gitu. Outcome ini yang kemudian ya memang harus diperjelas, kalau saya mau menjadi seperti ini, outcome saya akan berpengaruhnya seperti apa gitu ya. Nah, lingkaran pengaruh kita ke orang luar semakin besar kan semakin baik. Semakin manfaat semakin besar semakin baik. Jadi ketika goals-nya jelas ya, vision-nya juga clear, ya menuju grid itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang memang alami dan harus dilakukan oleh semua orang gitu. Tapi ketika kita nggak punya outcome yang clear, ya proses itu juga melelahkan kan Mas Santi. Proses itu rasanya nggak dah, nggak mau lah kayak gitu. Ya kayak saya misalkan mau pulang kampung ke kampung saya di Brebes misalnya. Pada saat saya membayangkan orang tua saya, maka macet-macet 2-3 hari pun waktu Lebaran zaman dulu nikmat-nikmat aja. Bahkan sepanjang macet malah berasa Lebarannya ya gitu, karena macet gitu. Kenapa menikmati proses? Kenapa kemudian masih menjadi seperti kayak gitu? Karena saya sudah melihat jelas sekali wajah orang tua saya, kampung halaman saya, kamar saya, dan enak sekali. Walaupun dalam perjalanan mungkin deritanya banyak, Mas Santi. Tetapi ketika melihat hasil akhirnya yang begitu besar, begitu nikmat, proses yang tadi kita sebut triado itu, ya jalani aja Mas Andi, karena itu betul-betul sudah jelas sekali gambarnya gitu Mas Andi. Jadi yang ketiga adalah outcome-nya adalah yang clear ya Pak, bagaimana goals yang mau dicapai itu sudah ada dalam bayangan atau apa yang sudah kita susun tadi, kemudian visinya juga sudah jelas dan membuat tahapan langkah itu juga realistis, dan itu yang akan menjadikan dari good menjadi great. Baik Pak, oke, terima kasih sekali untuk terima kasih. Dan sepertinya topik ini memang sangat menarik ya Pak, permulaan di 2023 ini, sehingga langkah yang akan dilanjutkan tadi apapun itu yang diisukan di 2023, adanya beberapa perekonomian yang mengoncang dan lain sebagainya, kita tetap menjadi pribadi yang kuat,
membesarkan diri menjadi seorang yang lebih bermanfaat lagi dan lebih baik lagi. Pak Naka, terima kasih. Insya Allah ketemu lagi Jumat depan dengan tema yang lain tentu saja. Dan salam untuk keluarga, jaga kesehatan Pak Naka. Thank you. Terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum. Ya, baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Bapak Nanan Musim Yusupan. Terima kasih Mbak Santi. Ya, Demikian teman-teman yang gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.